Zaman sekarang, jadi remaja itu kayak masuk ke dalam labirin yang rumit banget kan? Gimana coba caranya mereka nemuin jalan di tengah tekanan media sosial sama teman-temannya? Nah hari ini, kita bakal bedah sebuah peta yang unik. Sebuah kerangka kerja pendidikan yang dirancang khusus buat ngebantu mereka menavigasi dunia modern. Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaan di layar ini intinya. Coba dibayangin, seorang remaja itu kan dibombardir sama tren TikTok di satu sisi, terus di sisi lain ada ekspektasi dari teman-temannya. Jadi, pertanyaannya, peta siapa sih yang sebenarnya lagi mereka ikutin? Inilah yang mau kita kulik lebih dalam. Jawaban yang mau kita bedah ini sumbernya menarik loh, dari sebuah lembar kerja pendidikan untuk siswa kelas 9 di Indonesia. Dengan ngelihat materi ini, kita bisa sedikit ngintip, gimana sih sebuah pendekatan itu. Coba ngasih semacam kompas di tengah kebingungan para remaja ini. Oke, sebelum kita cari jalan keluarnya, kita harus paham dulu dong, labirinnya ini sebenarnya kayak gimana. Jadi, apa aja sih tantangan-tantangan utama yang dihadapi remaja zaman sekarang menurut kerangka kerja ini? Yuk kita lihat. Kerangka ini nunjukin ada 4 medan perang utama nih. Mulai dari gaya hidup modern, pengaruh media sosial yang notifikasinya nggak berhenti-berhenti, terus soal pertemanan, sampai tekanan buat ngikutin tren terbaru. Nah, inilah labirin yang mereka hadapi setiap hari. Yuk kita mulai dari arena yang paling besar, dunia digital. Gimana coba rasanya? Tekanan buat selalu kelihatan sempurna di media sosial, harus ikutin setiap challenge. Itu semua ngebentuk diri mereka jadi kayak gimana sih sebenarnya? Coba perhatiin kata kuncinya di sini. Pola. Ini tuh bukan cuma sekedar tren biasa, tapi lebih kayak sebuah cetakan. Ya standar kesuksesan, standar penampilan yang seolah-olah dipaksain sama algoritma. Tekanannya jelas banget. Ikutin polanya atau kamu ketinggalan. Nah, di tengah proses itu, jati diri yang asli bisa hilang pelan-pelan. Nah, sebagai penawarnya, materi ini ngasih satu prinsip kuno dari Alkitab. Intinya tuh simpel banget. Jangan biarin dunia luar yang ngebentuk kamu, tapi mulailah perubahan itu dari dalam, dari cara kamu berpikir. Ini semacam perlawanan aktif gitu, buat ngelawan tekanan biar nggak cuma ikut-ikutan doang. Oke, dari layar HP, sekarang kita pindah ke dunia nyata. Tantangan kedua, ini sih kita semua pasti tahu banget, pengaruh dari lingkaran pertemanan. Materi ini negisin sesuatu yang penting banget. Temen itu bukan cuma temen. Mereka itu ibarat arsitek yang ikut ngebangun karakter dan kebiasaan kita. Pertanyaannya jadi simpel. Mereka ini ngebangun ke arah yang benar atau malah ngeruntuhin? Dan lagi-lagi, sebuah prinsip spesifik ditawarin sebagai panduan. Pesannya to the point banget, pergaulan itu menular. Ini bukan berarti kita dilarang berteman ya, tapi lebih ke kesadaran kalau memilih teman itu adalah cara kita buat melindungi diri sendiri. Oke, jadi kita udah identifikasi masalahnya nih. Ada tekanan digital dan sosial. Sekarang kita masuk ke solusinya. Nah, kerangka kerja ini ngenalin sesuatu yang bisa kita sebut kompas internal yang dibangun dari beberapa prinsip inti. Prinsip yang pertama ini benar-benar ngubah cara pandang. Isu kayak body image atau pilihan makanan itu jadi bukan cuma soal penampilan luar doang. Konsep tubuh sebagai bait ini seolah membingkai ulang semuanya sebagai tindakan buat merawat sesuatu yang sangat berharga. Jadi sebuah tanggung jawab, bukan beban. Prinsip kedua, ini ngomongin soal integritas. Gimana caranya seorang remaja bisa tetap lurus di dunia yang penuh belokan kayak sekarang? Jawabannya, ya dengan punya standar internal yang jelas. Semacam pegangan nilai-nilai gitu, yang jadi acuan buat setiap tindakan mereka. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya, kayak dua cara hidup yang beda banget. Di satu sisi ada pola dunia, yang reaktif, ngikutin tren, dan selalu cari pengakuan dari luar. Di sisi lain ada pikiran yang diperbarui, yang proaktif, ngikutin prinsip, dan punya keyakinan dari dalam. Ini tuh pergeseran yang fundamental banget, dari apa kata orang, jadi apa yang aku yakini. Jadi, kita udah tahu masalahnya. Kita juga udah punya kompas prinsipnya. Bagian terakhir ini ngebahas hal yang paling penting. Gimana caranya prinsip-prinsip ini bisa benar-benar diterapin dalam keputusan sehari-hari. Ini dia nih intinya. Gimana caranya sebuah prinsip yang cuma tulisan di kertas bisa jadi penolong di dunia nyata. Contoh gampangnya pas diajak temen buat bolos. Prinsip mana yang bakal muncul di kepala? Dan gimana prinsip itu akhirnya ngebantu dia buat mutusin, ikut, atau enggak? Prosesnya dibikin simple jadi 3 langkah praktis. Kenali, ingat, respons. Ini kayak ngelatih refleks gitu loh. Jadi pas ada situasi, kita kenali dulu, terus ingat lagi sama kompas internal kita. Baru deh kita bertindak berdasarkan itu bukan karena ikutin dorongan sesaat. Sadar, jeda, baru bertindak. Dan inilah tujuan utamanya. Ini tuh bukan soal ngasih daftar panjang tentang apa yang boleh dan nggak boleh. Sama sekali bukan.
Tapi, ini lebih ke ngasih mereka alat buat berpikir, semacam pisau lipat serbaguna buat mental mereka, biar mereka bisa ngambil keputusan yang benar secara mandiri, bahkan nanti setelah mereka lulus dari sekolah. Jadi kita udah lihat nih satu jenis jangkar yang ditawarkan. Tapi ini sebenarnya jadi pertanyaan yang lebih besar buat kita semua, nggak peduli apa latar belakang kita. Di tengah badai informasi dan perubahan yang gila-gilaan ini, jangkar macam apa sih yang bakal kita kasih ke generasi selanjutnya buat ngebantu mereka lewatin labirin modern ini? Pertanyaan ini kayaknya pantas buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.